Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan di minggu ketiga dalam kasih-Nya, dalam kesetiaan-Nya, dalam anugerah-Nya. Kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini. Secara khusus di tahun 2022 yang gereja kita kumandangkan the year of glory. Tahun kemuliaan. Kita percaya ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan, ada ujian. Kita justru akan melihat tahun ini, tahun yang akan kita alami sebagai tahun yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Karena itu umat Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita mau siapkan hati kita secara khusus mau datang kepada Tuhan. Memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan karena kita tahu Dia adalah Jehovah Shammah, Allah yang melawat umatnya, Allah yang menopang umatnya, Allah yang memberkati umatnya. Di rumah kita masing-masing, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur di hari ini. Dalam kasih setia Tuhan, dalam anugerah Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada di minggu ketiga. Sukacita bagi kami untuk menjumpai Tuhan. Sukacita bagi kami ketika di rumah kami masing-masing Allah hadir melawat setiap kami. Sehingga hari ini bukan cuma sekedar ibadah raya minggu biasa yang kami hadiri secara online. Tapi hari ini adalah hari di mana kami mengalami lawatan Tuhan. Kami mengalami kasih. Kami mengalami kuasa Tuhan di rumah kami masing-masing. Karena itu ya Bapak yang baik, kami menyerahkan ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tahun 2022, tahun kemuliaan. Sama-sama ya saudara ya. Saya bilang tahun 2022. Umat Tuhan di rumah kita masing-masing katakan tahun kemuliaan. 1, 2, 3. Tahun 2022. Tahun kemuliaan. Haleluya, haleluya. Kita imani tahun ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap kita. Mari kita mau sungguh lebih lagi memuji, menyembah Tuhan. Di rumah kita masing-masing, tim Praise and Worship gereja kita akan membawa setiap kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Haleluya. Salam luar biasa jemaat GBI Global Bandung. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Senang sekali pada hari ini kita semua dapat bertemu kembali di ibadah online GBI Global Bandung. Kiranya damai sukacita Tuhan menyertai kita semua, amin. Jika Bapak Ibu Saudara yang sedang menyaksikan rekaman ini bersama dengan keluarga, orang-orang yang terkasih, katakan kita semua kesayangan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya hanya Tuhan Allah kita yang bertahta. Mari dengan sukacita bersama-sama kita katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya, amin. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Katakan bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat. Katakan bila Allah hadir. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir
dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian. yang sanggup Sambil mengangkat tangan bagi saudara, katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sekali lagi, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya ada kuasa di dalam ujian. Amin. Amin. Mari kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, hidup kami Tuhan, hanya untuk menyembah-Mu Yesus. Kami ucap syukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa baik untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Katakan oh Yesus, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Katakan ku mau bersyukur selalu bersyukur. hanya kepada-Mu ya Tuhan. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
setia. Kami mau bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus atas kami ya Tuhan, atas kami Yesus. Mari serukan terima kasih oh Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Kebaikan-Mu nyata Tuhan, kebaikan-Mu nyata setiap kami Bapa. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Kau sangat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajarkan setiap kami ya Tuhan. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Dengan segenap hatimu katakan, sebab Engkau baik ya Tuhan. Kau sangat baik Yesus. Kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya padamu. Mari katakan sama-sama, Engkau baik, Engkau baik. Engkau sangat baik, Kau sangat baik Tuhan. Aku senantiasa mau menyenangkan-Mu. Ajar kami Tuhan, ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik. Amin. Sebab ku percaya pada
kami katakan Engkau baik. Mari angkat tanganmu di rumahmu masing-masing, katakan Tuhan Engkau baik dan sangat baik. Kau teramat baik. Aku senantiasa mau menyenangkan. Amin, amin. Engkau yang mengajari kami ya Allah. Ajarkan aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab ku percaya padamu. Sungguh Engkau Bapa yang amat sangat baik dalam hidup kami. Kami sadar semua karena kasih karunia, semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari kami boleh lalui. Betul masih ada badai, betul masih ada pergumulan dalam hidup kami. Betul terkadang kami tidak mampu, tidak sanggup menghadapi setiap masalah. Tapi ketika kami mengingat kasih setia Tuhan, ketika kami mengingat kebaikan Tuhan, yang ada hanya air mata mengalir dari mata kami, karena kami tahu Engkau begitu baik sehingga memberikan kami kekuatan. Engkau begitu baik sehingga memberikan kami sukacita di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah pergumulan yang harus kami jalani. Itu sebabnya ya Bapa, saat yang indah kami mau duduk diam di kaki Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami percaya hari ini, saat ini Tuhan akan bicara bagi masing-masing kami di rumah kami masing-masing. Kami ngalamin kuasa Tuhan, kami akan mengalami lawatan Tuhan. Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami, urapi setiap kami. Sehingga ketika firman disampaikan kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sudah dikasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan, kita akan kembali diberkati kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat tinggi Alkitab kita dan bersama-sama dengan saya kita menyatakan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema meninggalkan Tuhan. Mungkin sebagian kita berkata, memang orang yang sudah terima Yesus bisa meninggalkan Tuhan, pendeta. Iya kan? Ada orang-orang yang bilang, tapi dia sudah diselamatkan, pendeta. Apa dia masih bisa memungkiri, dia masih bisa meninggalkan Tuhan Yesus? Saya berani pastikan, dia bisa. Kenapa? Karena kita diberikan kehendak bebas. Amin. Kita diberikan free will, di mana ketika kita menghadapi contoh bangsa Israel. Bangsa Israel diberikan janji oleh Tuhan. Ketika keluar dari tanah Mesir dan akan masuk dalam tanah perjanjian, maka Tuhan memberikan janjinya bahwa mereka akan masuk dalam suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Tapi dalam perjalanannya mereka diproses, mereka dibentuk, mereka dimurnikan. Dan dalam tahap-tahapan seperti itu banyak orang yang akhirnya apa sudah dikasih dalam Tuhan? Mundur dari Tuhan. Artinya tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Dan dampaknya, sudah dikasih dalam Tuhan, mereka tidak menikmati apa yang Tuhan janjikan. Demikian pula, apa yang saya mau sampaikan hari ini bahwa
Jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang dalam kesetiaan kita, dalam kita mengiring Tuhan, akhirnya karena masalah, karena doa-doa yang sampai hari ini belum dijawab, karena pergumulan, karena air mata, karena dikecewakan hamba-hamba Tuhan, dikecewakan pelayan-pelayan Tuhan, akhirnya lebih memilih mundur dari Tuhan dan tidak lagi beriman kepada Kristus. Ini yang saya bilang, jangan sampai kita pergi meninggalkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan. Bahkan banyak tercatat di Alkitab bagaimana awalnya baik, karena bukan awal yang menentukan tetapi akhirnya. Lihat Saul, siapa yang mengurapi Saul sebagai seorang raja? Allah sendiri yang memilih Saul, mengurapi Saul sebagai seorang raja. Tapi dalam perjalanannya, saudara dikasih dalam Tuhan, Saul mengambil keputusan yang salah. Ini yang tadi saya bilang. Dalam kita diperhadapkan dengan masalah, dalam kita diperhadapkan dengan pergumulan, bisa saja kita mengambil langkah yang salah, kita mengambil langkah yang keliru. Dan kalau kita tidak minta ampun, kita tidak mau berbalik kepada Tuhan, tapi kita mengeraskan hati kita, itu yang saya bilang, kita sedang pergi meninggalkan Tuhan tanpa kita sadari. Saul meninggalkan Tuhan, akhirnya roh Allah undur daripada Saul, dan Saul tidak lagi menjadi pribadi yang diurapi Tuhan, yang tidak menjadi lagi pribadi yang disenangkan oleh Tuhan. Tuhan menggantikan Saul dengan Daud. Siapa Simson? Dalam perjanjian lama, Tuhan mengurapi Simson sejak masa kandungan ibunya Simson. Dan pengiringan Tuhan, dalam pengiringannya Simson, dalam mengiring Tuhan, Tuhan mengurapi Simson, sudah dikasih dalam Tuhan. Tapi Simson mengambil keputusan yang salah. Akhirnya apa? Dalam keputusan yang salah, dia mundur dari Tuhan, maka roh Allah undur daripadanya. Jadi bukan berarti orang yang awalnya dahsyat dipakai Tuhan luar biasa tidak bisa meninggalkan Tuhan. Wow, sangat bisa, karena Alkitab mencatat sampai hari ini iblis, setan masih mencari jiwa untuk ditarik untuk mengikut dia. Dan kalau kita salah mengambil keputusan, kita dalam salah melangkah, maka kita bisa pergi meninggalkan Tuhan karena kecewaan. Tidak sedikit anak-anak Tuhan pergi meninggalkan Tuhan oleh karena harta, oleh karena kedudukan, oleh karena pangkat, jabatan, meninggalkan Tuhan, saudara. Nggak siap dibentuk, nggak siap diproses, nggak siap untuk pikul salib sangkal diri. Makanya Yesus bilang, barang siapa yang tidak mau mengikut aku, sangkal diri, pikul salibnya, maka dia tidak layak buat aku. Coba saudara lihat ya, dalam Ibrani pasal 10 ayat 38. Alkitab bilang begini, tetapi orangku, firman Tuhan katakan, lihat, orangku, orangnya Tuhan, yang benar akan hidup oleh iman. Lihat, sampai sini masih benar. Tetapi orangku yang benar, orang Tuhan, anak Tuhan, yang hidupnya sudah dibenarkan dan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, ia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan bilang begini, aku tidak berkenan kepadanya. Di dalam kita mengiring Tuhan, ada nanti orang-orang yang memang pergi meninggalkan Tuhan. Mundur dari Tuhan, tidak lagi melayani Tuhan. Akhirnya hidupnya hanya habis untuk foya-foya, hidupnya hanya habiskan untuk senang-senang. Iya, ada orang ini melayani Tuhan. Dulu dia seorang pelayan Tuhan, dulu seorang hamba Tuhan. Tapi sekarang dia hidupnya sudah hancur, hidupnya sudah berantakan, sudah pergi meninggalkan gereja, pergi meninggalkan Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sangat miris. Itu sebabnya hari ini saya rindu menyampaikan hal ini buat setiap umat Tuhan. Karena setiap kita akan dimurnikan, setiap kita akan dibentuk, setiap kita akan diproses gitu kan. Supaya kita mengerti bahwa saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan selalu ada dalam setiap pembentukan, proses, dalam setiap pergumulan kita. Tapi orang yang tidak menyadari hal itu, dia akan mundur dan kecewa. Tuhan katanya ikut Tuhan kok diberkati, kata ikut Tuhan ditolong Tuhan, kata ikut Tuhan pasti dibelok. Tapi kok sekarang saya menghadapi masalah ini, saya menghadapi masalah itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, ada begitu banyak Alkitab yang sudah catat. Begitu banyak yang dicatat oleh Alkitab, apa yang menjadi kesaksian. Lihat Ayub. Ayub dalam kesetiaannya ketika diproses, dia tetap bertahan. Dia bilang sama istrinya yang ngajak untuk meninggalkan Tuhan. Ayub bilang, masakan kau hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan aku tidak mau menerima yang buruk. Ayub tetap mempertahankan dirinya. Ingat, bukan awal yang menentukan, akhir yang menentukan. Engkau boleh berapi-api melayani Tuhan di awal-awalnya. Engkau boleh dahsyat dalam pekerjaan Tuhan, tapi harus bertahan sampai akhir. Karena katakan, orang yang bertahan sampai akhir, dia yang akan beroleh selamat. Jadi kalau ada orang bilang, wah sudah terima Yesus, masih bisa murtad? Masih bisa.
Masih bisa selama dia tidak dia mengeraskan hatinya. Ingat, Roh Kudus ada, Roh Kudus menegur, Roh Kudus menemplak, Roh Kudus mengingatkan. Tapi kalau dia masih mengeraskan hatinya, maka Tuhan undur daripadanya. Pastikan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bukan menjadi orang-orang yang mundur dari Tuhan. Kita tidak menjadi orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan. Siapa Yudas? Apakah Tuhan Yesus salah pilih orang? Saya pikir tidak. Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih orang. Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih saudara dan saya. Tapi dalam kita mengiring Tuhan Yesus itu ada sangkal diri, ada pikul salib setiap hari kita harus lakukan. Makanya kalau kita menderita, kita sedang diproses, kita sedang dibentuk, tetap kuat. Alkitab katakan orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, dia berjalan maju, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan menangis, tapi kita mundur. Kecewa, kepahitan, luka hati. Izinkan saya hari ini mengingatkan buat setiap kita umat Tuhan dimanapun kita berada. Apapun yang hari-hari ini kita hadapi, jangan pernah pergi tinggalkan Tuhan. Kita deklarasikan tahun 2022 ini, gereja kita mendeklarasikan sebagai tahun kemuliaan Allah. Betul ada air mata, betul ada tantangan, betul ada masalah, betul ada pergumulan. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Justru terkadang melalui pergumulan kita, terkadang melalui air mata kita, terkadang melalui kesusahan-kesusahan kita, terkadang melalui penderitaan-penderitaan kita. Disitulah kita melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Amin saudara. Kita melihat kemuliaan Tuhan tatkala kita mengalami kesusahan. Dia tolong kita, baru kita memuji, menyembah Tuhan. Disitulah kita bisa melihat, wow, Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan saya. Tuhan Yesus tidak pernah salah memilih Yudas. Justru saya percaya Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Itu sebabnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas untuk bertobat. Tapi tidak. Yudas tetap mempertahankan kekeh untuk menyerahkan Yesus. Dan dia tidak berbalik kepada Tuhan. Disitulah dia binasa. Disitulah dia menjadi antek-antek iblis untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita diberikan kehendak bebas. Kita diberikan free will atau kita diberikan pilihan. Kita mau memilih jalan yang mana. Betul, kita memilih Yesus. Kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus menuntun. Roh Kudus mengarahkan. Firman Tuhan menerangi. Tapi yang melangkah, yang mengambil setiap keputusan adalah saudara dan saya. Itu sebabnya saya berani pastikan Tuhan Yesus nggak pernah salah pilih. Tuhan Yesus selalu kasih kesempatan buat orang-orang agar mau bertobat. Kalau hari ini kita sedang jauh dari Tuhan, hari ini bahkan kita punya rencana. Engkau yang hari ini bergabung dalam ibadah online dan engkau mendengarkan firman Tuhan saat ini. Engkau mungkin punya rencana akan pergi meninggalkan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah hatimu. Bahkan kalau engkau yang hari-hari ini mungkin sedang jauh dari Tuhan. Engkau sudah pergi meninggalkan Tuhan, tapi engkau mau berbalik hari ini kepada Tuhan. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hidupmu. Berbalik kepada Tuhan sebelum terlambat. Tuhan mengasihi kita. Alkitab jelas katakan yang dikehendaki oleh Tuhan bukanlah kebinasaan orang fasik. Bukanlah kematian orang fasik. Tapi pertobatan dia. Itu sebabnya Tuhan selalu memberikan kesempatan. Perempuan yang kedapatan berzina yang akan lempari batu. Tuhan Yesus kasih kesempatan buatnya. Dan saya percaya Yudas juga sebenarnya Tuhan kasih kesempatan, tapi dia masih mengeraskan hatinya untuk menyerahkan Yesus. Itu kehendaknya, itu keinginannya. Dia bisa berkata tidak, tapi dia tidak mau, dia tetap melakukan hal tersebut. Kita bisa tidak berzina, kita bisa tidak berselingkuh, tapi kita tetap masih memilih untuk berzina, masih milih untuk berselingkuh. Itu keputusan kita, bukan bilang, oh ini gara-gara Tuhan mempertemukan saya dengan si A, mempertemukan saya dengan si B. Jadi akhir saya jatuh cinta nih bukan kepada istri saya, tapi kepada perempuan ini. Bertobat bos, jangan salahin Tuhan, itu keputusan kita. Itu keputusan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Kita pakai otak, dan kadang kasih otak. Saya udah punya istri, saya udah punya suami. Tapi saya masih tertarik dengan perempuan lain, saya masih tertarik dengan pria lain. Itu keputusan kita. Jangan salahin Tuhan yang Tuhan yang mempertemukan saya dengan ini, tiba-tiba ketemu. Kalau bukan karena Tuhan kan gak ketemu, bertobat bos. Yang Tuhan kehendaki adalah pertobatan, bukan kebinasaan. Itu sebabnya Tuhan selalu beri kesempatan. Kalau hari ini engkau dapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, sebagai hamba Allah saya ajak, ayo bertobat, ayo berbalik kepada Tuhan. Tuhan mengasihimu. Stop meninggalkan Tuhan. Atau kalau engkau punya pikiran-pikiran seperti itu, jangan lagi punya pikiran-pikiran seperti itu.
Yeskiel 33 ayat 18, firman Tuhan katakan begini, jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya, lihat, orang benar, siapa orang benar? Orang sudah dibenarkan. Tadi Ibrani 10:38, lihat, orang benar yang hidup dalam iman tapi mengundurkan diri, Yesus bilang, aku tidak berkenan kepadanya. Dan dalam Yeskiel 33 ayat 18, jika orang benar berbalik dari kebenarannya, orang dibenarkan, dan berbalik dari kebenarannya, dan melakukan sesuatu yang jahat, melakukan kecurangan, maka ia harus mati karena itu. Jadi ini sebuah pilihan. Kita diberikan pilihan, kita yang mengambil sebuah keputusan, saya mesti lakukan apa? Sadrak, Mesak, Abednego bisa diberikan kesempatan, dia bisa menyembah patung raja pada saat itu. Tapi dia bisa tetap kekeh dengan apa yang dia lakukan, mereka lakukan untuk tetap mempertahankan iman. Sambil berkata, jika Allah yang kami puja sanggup tolong kami, maka dia akan menyelamatkan kami. Tapi jika lo tidak, kami tidak akan menyembah patung dewaku raja. Itu keputusan. Amin. Itu sebabnya pastikan saudara dikasih dalam Tuhan. Kita jadi orang-orang yang bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Kita lihat satu kebenaran firman Tuhan lagi. Ada Hosea, dalam Hosea pasal 4. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Hosea pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat 10. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku. Kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Mereka mendapat rejeki dari dosa umatku dan mengharapkan umatku itu berbuat salah. Maka seperti nasib rakyat, demikianlah nasib imam. Aku akan menghukum dia karena tindakan-tindakannya. Aku akan membalaskan perbuatan-perbuatannya kepadanya. Ayat 10. Mereka akan makan tapi tidak menjadi kenyang. Mereka akan bersundal tapi tidak menjadi banyak. Sebab mereka telah meninggalkan Tuhan untuk berpegang kepada sundal. Orang yang meninggalkan Tuhan gak akan baik hidupnya, saudara. Orang yang meninggalkan Tuhan, hidupnya akan susah. Hidupnya akan menderita. Di tahun 1945, saudara dikasih dalam Tuhan, mungkin saudara ada beberapa dari saudara yang pernah mendengar kisah nyata ini dan pernah dibagikan oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Saya mau kembali mengingatkan kita bahwa ada 3 orang muda yang dipakai Tuhan dahsyat luar biasa di tahun 1945. 3, saudara. Iya kan? Di Amerika Serikat pada saat itu dalam wadah Youth for Christ. Yang salah satu dari 3 ini tentu kita kenal, almarhum Billy Graham. Penginjil terkenal dipakai dahsyat oleh Tuhan. Dia kita kenal. Dan tidak ada hamba-hamba Tuhan yang tidak mengenal dia. Bahkan orang-orang Kristen tidak mengenal Billy Graham. Tapi 2 lainnya yang juga yang dipakai diurapi Tuhan di tahun-tahun yang sama. Pelayanan-pelayanan yang sama buat orang-orang muda di Amerika Serikat. Kita jarang mendengarnya. Bahkan ada yang tidak mengenal siapa dia. Yang kedua adalah Templeton dan Clifford. Saudara dikasih dalam Tuhan, teman daripada Billy Graham. Di usia yang relatif muda pada saat itu. Mereka dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa dahsyat. Dahsyat luar biasa. Tapi apa yang terjadi 5, 10, 15 tahun kemudian? Templeton, teman baik dari Billy Graham yang menginjil bersama-sama, itu sekarang menjadi seorang ateis, seorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, seorang yang pada saat itu dipakai oleh Tuhan luar biasa, diurapi Tuhan luar biasa, tiba-tiba mengalami degradasi iman. Dan orang ini akhirnya mengambil sebuah kesimpulan bahwa Allah itu tidak ada. Dan di tahun 1999 dia menerbitkan buku yang berjudul Farewell to God. Perpisahan dengan Allah. Bayangkan saudara. Mana Templeton pada saat tahun 1945 itu. Yang 10 sampai 15 tahun kemudian mengambil sebuah keputusan. Bahwa Allah itu tidak ada. Bahkan Clifford lebih parah lagi saudara. Dia meninggalkan istri dan anak-anaknya. Dan akhirnya mati. Sirosis hati karena kebanyakan minum alkohol. 3 orang muda pada tahun yang 1945 dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Di akhir kehidupannya.
memiliki keputusan yang berbeda-beda. Billy Graham tetap dipakai Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia tetap melayani Tuhan. Dan banyak jiwa diselamatkan. Tuhan pakai dia dahsyat luar biasa. Tapi 2 orang temannya ini, baik Clifford maupun Templeton, hidup dalam kesia-siaan, hidup hancur, hidup hancur. Ini yang saya bilang, apakah Tuhan tidak pakai mereka bertiga? Mereka dipakai Tuhan dahsyat luar biasa. Tapi Templeton mengambil sebuah kesimpulan pada akhirnya. Karena dia dapatkan pengajaran yang salah pada saat dia sekolah. Bahwa Tuhan itu ternyata tidak ada. Dia tidak bisa menerimanya. Bahwa apa yang iman selama ini dia lakukan itu dia salah. Dia ambil keputusan bahwa saya salah. Dan Clifford meninggalkan Tuhan. Bukan cuma Tuhan yang dia tinggalkan, tapi istri dan anak-anak yang dia tinggalkan. Sehingga dia mati. Sirosis hati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dalam hidup ini kita diberikan kesempatan untuk memilih jalan. Betul Tuhan memimpin kita. Betul Tuhan mengarahkan hidup kita. Betul Tuhan menuntun kita. Tapi dia memberikan kita kesempatan untuk memilih. Dia tidak menciptakan kita sebagai robot. Yang sudah disetting dan diatur. Lo mesti mengambil apa yang gue suruh. Enggak. Dia hanya memberikan mandat, lakukan ini, maka ini yang kau dapatkan. Dan keputusan itu diberikan kepada kita. Kalau kita lakukan, maka kita dapatkan apa yang dia berikan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak mengambil keputusan untuk mengikuti apa yang dia mau, maka apa yang dia sudah janjikan, maka tidak kita dapati. Hari ini kita diberikan sebuah pembelajaran. Jangan sampai kita anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami proses, sedang mengalami pendidikan iman, pergi meninggalkan Tuhan. Saya teramat yakin dan percaya, dalam pendidikan kita, dalam pemurnian, dalam proses, Tuhan kasih penghiburan kok, Tuhan kasih kekuatan kok. Jaminannya jelas, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kok. Tuhan akan berikan jalan keluar dalam hidupmu. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak pernah membiarkan engkau. Aku berikan pengharapan. Aku berikan kekuatan. Aku berikan penghiburan. Itu janji Tuhan. Tapi seringkali kita nggak sabar. Seringkali kita bilang, saya udah nggak kuat pendeta. Padahal firman Tuhan bilang apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan dapatkan kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru. Jadi saya pelajari, sudah dikasih dalam Tuhan. Meninggalkan Tuhan adalah keputusan terbodoh dalam kehidupan kita. Meninggalkan Tuhan adalah sebuah keputusan yang paling bodoh yang pernah kita ambil. Kenapa? Karena kita tahu hidup kita dari Tuhan. Alkitab katakan dari awal, tanpa nafas hidup yang berasal daripada Tuhan, kita cuma tanah, kita cuma debu. Terus kita mau meninggalkan nafas hidup itu, ya jadi debu, jadi tanah kita, saudara. Karena itu pastikan. Jangan sampai kita mengambil sebuah kebodohan, keputusan yang bodoh. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Yang pertama, karena tidak tahan dengan bujukan rayuan iblis. Sampai sekarang, iblis masih membujuk, iblis masih merayu, iblis masih menawarkan jalan-jalan pintas. Udah ngapain lu setia ikut Tuhan? Udah tinggalin aja istri lu, tinggalin aja suami lu, udah ikut orang jahat aja lah, ikutin kelakuan orang dunia aja lah. Itu yang ditawarkan. Jadi kenapa ada anak-anak Tuhan yang pergi meninggalkan Tuhan? Karena tidak tahan dan bujukan rayuan iblis yang memberikan jalan pintas. Jalan pintas beda dengan jalan keluar. Selalu saya bilang jalan keluar harus diproses, baru engkau temukan jalan keluar. Tapi jalan pintas menghindari proses, menghindari pembentukan, kau pengen instan. Dan itulah yang iblis tawarkan. Lu mau kaya, potong ayam hitam. Ada tumbal, bos. Jadi yang pertama, kenapa banyak orang pergi meninggalkan Tuhan? Karena nggak tahan dengan bujukan rayuan iblis. Yang kedua, kenapa banyak orang pergi meninggalkan Tuhan? Karena kecewa. Kecewa kenapa? Kecewa karena yang terjadi berbeda dengan apa yang dia harapkan. Saya udah berdoa pendeta, saya udah berpuasa, tapi yang saya lihat justru terjadi sebaliknya. Kayaknya saya berpikir Tuhan tuh nggak adil ya. Kayaknya saya berpikir Tuhan itu kayaknya jangan-jangan nggak ada. Disitulah engkau dimakan jebakan iblis. Engkau dimakannya. Alkitab bilang iblis seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat dimakannya. Ketika kita mulai meragukan kedaulatan Tuhan, ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan, disitulah kita sudah kena makannya si iblis. Jadi hati-hati sudah dikasih dalam Tuhan. Kenapa ada orang yang meninggalkan Tuhan? Karena tidak tahan dengan bujukan atau rayuan iblis.
Yang kedua, kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Karena kecewa dengan keadaan, kecewa dengan hal yang terjadi, tidak berdasarkan apa yang diharapkan. Kecewa karena yang terjadi berbeda dengan apa yang diharapkan. Yang dia sudah doakan, yang diharapkan, justru tidak terjadi. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kau harapkan, kalau sesuatu tidak terjadi sesuai dengan apa yang kau doakan, tetap pegang janji Tuhan. Apa janji Tuhan? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Yang kita lihat hari ini tidak baik, itu bukan akhir dari segala-galanya. Seringkali yang kita lihat hari ini tidak baik, itu mengerjakan apa yang Tuhan sedang buat dalam kehidupan kita untuk menciptakan kebaikan dalam hidup kita. Dan yang ketiga, kenapa banyak orang pergi meninggalkan Tuhan? Karena berjiwa pemberontak. Memang karakternya suka memberontak. Dan ini dari awal sudah dikasih dalam Tuhan. Dari dia masa kecil. Makanya selalu saya ingatkan, dari anak-anak kita, ajak anak-anak kita. Kalau dia memiliki jiwa pemberontak, ingat Alkitab katakan, kalau engkau menyayangi anakmu, hajar dia. Hajar dia pakai rotan. Kenapa? Karena ada pembentukan. Karena kita sayang bukan berarti kalau dia lakukan sesuatu yang salah, kita bilang, oh ya udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Hajar karena dia tahu itu salah. Imam Eli ditegur Tuhan karena membiarkan anak-anak yang melakukan hal yang jahat. Hari ini kita juga mesti diingatkan sebagai orang tua, dari anak-anak kita harus didik dia agar tidak memiliki jiwa pemberontak. Jiwa yang rendah hati harus dimiliki, jiwa yang setia, jiwa yang taat, jiwa yang menghormati otoritas. Ya, jadi yang ketiga, kenapa ada orang-orang yang pergi meninggalkan Tuhan? Karena memiliki jiwa pemberontak. Tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Akhirnya apa? Jiwanya memberontak. Jiwanya nggak mau dibentuk, jiwanya nggak mau diproses. Ingat, kita ini bejana tanah liat di tangan penjunan. Seperti itulah kita di tangan Tuhan. Tuhan mau atur kita sedemikian rupa, Tuhan mau arahkan kita seperti apapun, suka-sukanya Tuhan. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan. Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan setiap kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Amin. Dan karena yang tiga hal ini saya bagikan buat setiap kita. Mengapa banyak orang meninggalkan Tuhan? Kerinduan saya sudah dikasih dalam Tuhan sebagai gembala yang Tuhan percayakan untuk melayani setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Apapun proses pembentukan yang hari-hari ini sedang kita hadapi. Tetap terus ikut Tuhan. Kapan kita dikategorikan sebagai orang yang pergi meninggalkan Tuhan? Yang pertama, jika kita sudah tahu yang Tuhan perintahkan namun kita tidak melakukannya, berarti sedang pergi meninggalkan Tuhan. Itu dilakukan Saul. Saul disampaikan firman Tuhan melalui Samuel. Tunggu sampai aku datang, aku mempersembahkan korban, baru engkau pergi berperang. Tapi Saul tidak mau melakukan hal tersebut. Dia memberanikan diri untuk memberikan korban persembahan. Disitulah dia tahu apa yang dia dapatkan perintah oleh Tuhan melalui Samuel, tapi dia tidak melakukannya. Itulah awal di mana kita sudah mundur dari Tuhan. Makanya Alkitab jelas katakan, kau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidupmu. Biarlah hidup kita selalu dituntun, diarahkan dalam hidup dalam kebenaran. Saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan kita agar apa yang Tuhan perintahkan kita lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan kita kerjakan. Sebab Roh Kudus akan mengingatkan kita, Roh Kudus akan menuntun kita, Roh Kudus akan mengarahkan kita dalam janji-janji Tuhan. Ya, jadi kapan seorang dikategorikan sebagai orang yang meninggalkan Tuhan? Yang pertama, jika kita tahu yang Tuhan perintahkan namun kita tidak melakukannya. Engkau tahu engkau harus mengasihi musuhmu. Engkau tahu engkau harus mengampuni. Engkau tahu engkau harus hidup jujur. Engkau tahu engkau tidak boleh berzina, engkau tidak boleh bercerai, tapi engkau kekeh tetap melakukannya dan menganggap diri, oh ini membela diri dan membenarkan apa yang kau buat. Engkau sedang pergi meninggalkan Tuhan. Karena perintahnya itu bukan buat Tuhan, itu perintah buat kebaikan kita. Perintah itu buat kebaikan kita, perintah itu yang akan menuntun kita dan mengarahkan kita ke dalam seluruh janji-janji Tuhan yang sempurna. Amin. Yes. Yang kedua, kapan seseorang dikategorikan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan?
Jika orang tersebut tidak lagi berdoa, tidak lagi membaca Alkitab, tidak lagi ke gereja, dia tidak lagi tertarik akan hal-hal rohani, dia sedang pergi meninggalkan Tuhan. Karena itu pastikan saudara dikasih dalam Tuhan. Pastikan. Apakah masih ada ketertarikan akan perkara-perkara rohani dalam hati dan hidup kita? Kalau engkau masih tertarik dengan berdoa, engkau masih tertarik dengan membaca firman, engkau masih tertarik untuk pergi beribadah ke gereja. Sekarang gereja sudah buka, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan. Ayo langkahkan kakimu. Pergi untuk beribadah, pergi untuk bekerja ke gereja, untuk bersuka cita bersama-sama dengan umat Tuhan lain. Tapi kalau kita sudah tidak tertarik lagi baca Alkitab, kita sudah tidak tertarik lagi dengan berdoa, kita sudah tidak tertarik lagi dengan memuji menyembah Tuhan, maka sejatinya keinginan-keinginan rohani yang tidak lagi kita tertarik di dalamnya, kita sedang jauh dari Tuhan. Kita sedang pergi meninggalkan Tuhan. Yuk cek diri kita sama-sama. Apakah kita sedang pergi meninggalkan Tuhan? Makanya saya ajak setiap umat Tuhan, kalau ada ibadah datang. Kalau ada ibadah online, engkau tidak bisa datang, engkau hadiri. Secara online, ikuti secara online. Enggak masalah. Tapi sikap hati kita pada saat ibadah online harus benar. Oh ya, kembali saya mengingatkan juga buat setiap umat Tuhan, bahwa besok hari Senin, gereja kita, Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, punya kebiasaan yang baik setiap tahun. Bahwa setiap tahun kita mengadakan Week of Blessing, atau Minggu Memberkati Tahun. Jadi tahun 2022 ini yang kita kumandangkan sebagai tahun kemuliaan Allah. Kita akan mulai memberkati tahun dengan berdoa, berpuasa bersama-sama di rumah kita masing-masing. Saudara dikasih dalam Tuhan, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dari hari Senin sampai hari Sabtu kita ada ibadah doa puasa. Iya kan? Dan ibadah ini dapat diikuti secara online. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan kita akan bergabung dengan gereja kita yang ada di pusat. Dan akan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, termasuk gembala senior kita, Pendeta Gilbert Lumoindong, yang akan melayani kita jam 7 malam. Jadi paginya kita berpuasa sampai dengan sore, malamnya ada ibadah. Wow, dahsyat. Ayo, kita harus tertarik dengan perkara-perkara rohani. Kita harus tertarik untuk melakukan perkara-perkara rohani. Kenapa? Dari situ kita tahu bahwa kita sedang tidak pergi meninggalkan Tuhan. Ya, jadi hari Senin mulai besok, saudara dikasih dalam Tuhan, setiap hari kita adakan ibadah doa puasa. Pagi hari sampai dengan sore kita berpuasa, dan malam harinya jam 7 malam kita akan ada ibadah bersama-sama, diadakan secara online melalui akun YouTube gereja kita, Glow Fellowship Center. Itu ada akun YouTube yang ada di gereja pusat, dan Facebook gembala senior kita, di FB hamba Tuhan Gilbert Lumoindong. Jadi pastikan mulai besok kita ambil waktu ini, saudara dikasih dalam Tuhan, kita mengambil waktu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, agar sepanjang tahun ini kita hidup memuliakan nama Tuhan dan dijauhkan dari hati yang pergi meninggalkan Tuhan. Amin. Catat tanggalnya saudara ya, mulai besok sampai dengan hari Sabtu. Nah, yang ketiga, yang terakhir, kapan seorang dikategorikan sebagai seorang yang meninggalkan Tuhan? Yang pertama, jika kita tahu yang Tuhan perintahkan tapi kita tidak lakukan, itu kita sedang pergi meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua, jika kita tidak lagi berdoa, kita tidak lagi membaca Alkitab, kita tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani, kita tidak lagi memuji menyembah Tuhan, bahkan untuk beribadah kita tidak tertarik, sejatinya kita sedang pergi meninggalkan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini hati-hati. Kalau udah ada peringatan dari Roh Kudus, ayo datang sama Tuhan, responi. Jangan kita tutupi, kita keraskan hati kita, maka kita akan jadi orang-orang yang keras hati, tegar tengkuk. Itu yang Tuhan tegur pada orang Israel pada saat itu. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, susah diatur, nggak mau dididik, nggak mau dibentuk. Dia keraskan hatinya untuk tidak mau pergi mencari Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum terlambat sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kita, ayo cari Tuhan, ayo berbalik kepada Tuhan. Ya, yang ketiga, kapan seorang dikategorikan sebagai seorang yang pergi meninggalkan Tuhan? Jika kita dengan sadar tetap memilih, tetap mengambil keputusan untuk tetap melakukan dosa. Ini yang ketiga. Jika orang sadar bahwa ini adalah hal yang keliru, jika kita tahu bahwa kita berbohong adalah dosa, jika kita tahu kita berdusta, kita berzina, kita berselingkuh, kita sudah punya istri, kita sudah punya suami, tapi kita masih berselingkuh di belakang pasangan kita, dan kita sudah tahu dosa, tapi kita masih mengeraskan hati kita untuk tetap melakukannya, engkau sedang mengambil jalan bahwa engkau tetap melakukan dosa. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pelan tapi pasti. Pelan tapi pasti. Betul engkau sudah diselamatkan, betul engkau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi engkau mengambil keputusan yang salah.
Kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Ayo bertobat, ayo berbalik. Engkau suami-suami yang pergi meninggalkan istrimu, engkau istri-istri yang meninggalkan suamimu, bertobat dalam nama Yesus. Sebelum terlambat. Jangan sampai engkau didapati Tuhan sedang jauh dari Tuhan. Jadi yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, jika kita sadar, dengan sadar, kita diberikan kesempatan untuk memilih. Tapi kita tetap memilih untuk melakukan dosa. Tidak ada apapun juga yang bisa membenarkannya. Dosa tetaplah dosa, sekalipun kau membenarkan diri. Tapi pendeta, habis istri saya nih cerewet banget, saya kayaknya udah gak nyaman sama dia nih. Udah lebih baik saya cari sama sekretaris saya, lebih baik dia. Jangan-jangan itu jodoh saya. Saudara dikasih dalam Tuhan, bertobat. Ingat, saudara dikasih dalam Tuhan, kau diberkati dalam pernikahan yang kudus. Engkau mengambil keputusan untuk menikahi dia, engkau mesti bertanggung jawab. Pastikan, kalau engkau tahu itu dosa, engkau tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan, jangan keraskan hatimu, berbalik, bertobat. Karena upah dosa adalah maut. Betul engkau sudah diselamatkan, tapi sudah dikasih dalam Tuhan, apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Kalau engkau menabur dalam daging, kebinasaan yang kau terima. Tapi engkau menabur dalam roh, kau akan menuai kehidupan. Keputusan kita lah untuk menabur di mana. Hari ini hal ini saya sampaikan buat setiap kita. Kerinduan saya satu, sudah dikasih dalam Tuhan, umat yang oleh Tuhan percayakan untuk saya layani. Tetap terus ngikut Tuhan. Tetap terus mengiring Tuhan. Harus kita bayar. Betul ada proses, betul ada pembentukan, betul ada orang-orang yang mungkin bisa mengecewakan kita. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Tuhan akan terus berikan kekuatan, Tuhan akan terus berikan pengharapan, Tuhan akan terus berikan kesanggupan untuk setiap kita tetap mengikut Tuhan. Dengan setia. Di rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, hari ini kami mengucap syukur. Hari ini kami diingatkan kasih Tuhan. Ampuni kami kalau kami sudah hidup terlalu jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mau ambil keputusan untuk pergi meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, kalau ada di antara mereka yang pagi hari ini, siang, sore, atau malam nanti akan menyaksikan, bergabung dalam ibadah ini. Dan mereka ditegur oleh Tuhan, oleh karena mereka memiliki rencana untuk meninggalkan Tuhan, memiliki rencana untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah. Sehingga kami semua dipulihkan, kami semua diselamatkan, kami semua mengalami kasih kuasa Tuhan. Kami tidak mau salah mengambil keputusan sehingga akhirnya kami pergi meninggalkan Tuhan. Tuhan tolong kami. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan hari ini ya Bapa. Biar setiap kami terus mengalami kasih kuasa Tuhan. Setiap kami terus mengalami lawatan Tuhan. Setiap kami terus memiliki keteguhan hati untuk tetap ikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Taruhkan roh itu dalam hati dan hidup kami ya Allah Roh Kudus. Pimpin kami dalam jalan-jalan. Mampukan kami untuk mengambil sebuah keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita diingatkan bahwa dalam kita merenungkan firman Tuhan, satu yang mesti kita pegang, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah pergi meninggalkan kita. Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang menopang, Dia Allah yang menjadi pembela. Sehingga ketika kita belajar mengumandangkan firman Tuhan yang kita selalu dengar, yang selalu kita renungkan, maka ada kekuatan, ada pengharapan, bahkan ada sukacita. Bahkan Alkitab katakan dari firman Kristus timbul iman. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tiba saat yang indah juga bagi setiap kita untuk memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Kita akan memberikan persembahan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan nomor rekening gereja sudah ada di depan layar Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan. Juga ada scan QR barcode di mana Bapak Ibu bisa memberkati pekerjaan Tuhan yang ada. Sebelumnya kita berdoa, kita kembali datang kepada Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan, kami diteguhkan, kami dikuatkan.
Dan kami bersyukur juga tiba saat yang indah bagi setiap kami. Kami diberikan kesempatan untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela karena kami tahu hidup kami Tuhan yang pelihara. Kami percaya Tuhanlah yang menolong kami. Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Sehingga ketika kami diberikan kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dengan menabur pekerjaan di dalam pekerjaan Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, berkat-berkat Tuhan ada atas setiap kehidupan umat Tuhan. Kami memberi dengan sukacita dan sukarela di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, sambil persembahan Bapak Ibu bisa transfer maupun baik ke nomor rekening gereja maupun scan QR barcode yang ada di layar Bapak Ibu ini. Ada beberapa pengumuman penting yang saya mau sampaikan juga buat setiap kita. Kita akan ada ibadah onsite, ya kan, baik ibadah di gereja di onsite ya di dalam gedung Geraha Cahaya Mulia jam 4 sore, Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi minggu depan kita akan kembali ada ibadah onsite dan online. Pagi harinya online jam 6 tetap di akun YouTube gereja kita GBI Glow Fellowship Center Cabang Bandung. Dan ibadah onsite-nya di sore hari. Jadi Bapak Ibu yang bisa hadir ataupun mau hadir dan mau bergabung dalam ibadah onsite, Bapak Ibu bisa bergabung terlebih dahulu dengan mendaftar. Iya kan? Kenapa? Karena tempatnya terbatas, sudah dikasih dalam Tuhan selama PPKM yang ada, tempat terbatas. Jadi kita harus memastikan agar jemaat Tuhan yang sudah datang bisa mendapatkan tempat yang baik dan mengikuti ibadah dengan sukacita. Dengan mendaftar terlebih dahulu di nomor yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ibadah-ibadah minggu online tetap ada. Baik ibadah tengah minggu yang kita doa pagi jam 4.30 maupun ibadah doa puasa. Dan saudara dikasih dalam Tuhan renungan setiap pagi yang saya bagikan melalui akun YouTube Glenn Latuheru, ya kan, dalam program Bible and Coffee. Dan saya rindu setiap jemaat Tuhan boleh tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu saja pengumuman gereja kita Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan. Mari di rumah kita masing-masing kita kembali datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Bapa, kembali kami datang mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Kami berterima kasih sebab kami tahu hidup kami dipelihara, hidup kami dibela, hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami dipagari Tuhan. Sehingga apapun yang kami hadapi, apapun yang kami jalani, kami tahu Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami juga bersyukur kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan dengan sukacita dan sukarela. Biar Allah memberkati setiap kehidupan umat Tuhan. Mereka menabur dan memberi dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang menjadi pekerjaan mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur ya Tuhan. Pada akhirnya kami boleh mengakhiri ibadah kami. Kami ucapkan berkat buat gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati gereja ini. Tuhan terus pakai untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami bersyukur gereja ini boleh kembali ibadah secara onsite. Kami berdoa sehingga setiap umat Tuhan boleh berkumpul menikmati berkat-berkat Tuhan yang ada. Demikian pula jemaat yang belum bisa beribadah secara onsite, mereka juga tetap diberkati Tuhan melalui ibadah online yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap jemaat yang oleh Tuhan percayakan, digembalakan di gereja ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan memberkati jika Tuhan dapati ada yang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa di dalam nama Yesus mereka diberkati Tuhan. Kuasa Allah turun atas hidup mereka. Mereka diberkati dengan tubuh yang sehat. Mereka diberkati dengan kekuatan sukacita dalam menghadapi masa-masa yang harus mereka jalani. Bahkan kami berdoa buat setiap rumah tangga dari setiap jemaat Tuhan dipagari, dijaga, dilindungi oleh kuasa Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan setiap usaha, pekerjaan, apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, mereka tetap terus dalam berkat dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Pada akhirnya kami berdoa
menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Tumoindong, bersama dengan istri, bahkan anak-anak, anak mantu yang ada, bahkan cucu yang ada. Kami doa di dalam nama Yesus, Tuhan memberkati setiap mereka, sehingga dalam mereka mengembalakan umat Tuhan, Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, sehingga mereka mengerjakan dengan baik apa yang Tuhan pandang dan harus mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kota di mana kami tinggal. Kami menyerahkan kota kami dan kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Kota kami aman dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan bangsa kami Indonesia dijaga, dilindungi oleh perlindungan Tuhan. Bapa, kami berdoa buat masa-masa pandemik ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong sehingga di masa-masa pandemik ini Indonesia boleh tetap terus bangkit, Indonesia boleh tetap terus maju. Bahkan kami doa sehingga masa-masa pandemik ini boleh berlalu atas bangsa kami, bahkan atas dunia. Di dalam nama Yesus kami ucapkan berkat, berkati presiden, berkati wakil presiden, berkati jajaran menteri yang ada, pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah. Kami doa di dalam nama Yesus mereka dalam perlindungan kuasa kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat keamanan bangsa kami, kami berdoa buat keamanan kota kami. Semua aman, semua baik, semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya kami bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Kasih kuasa lawatan Tuhan terus nyata dalam hidup kami, sehingga kami percaya ibadah online yang ada juga turut boleh diberkati oleh Tuhan. Kami mengalami kuasa Tuhan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan, di rumah kita masing-masing, ingatlah, engkau tidak pernah berjalan sendiri, ada tangan Tuhan yang menopang hidupmu. Kalau ada badai, ada masalah, ingatlah itu adalah cara Tuhan untuk membawa kita masuk dan melihat kemuliaan Tuhan. Karena tahun ini kita kumandangkan sebagai tahun kemuliaan, dan kita percaya dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, kita akan melihat kuasa, kita akan melihat kemuliaan. Karena Allah Immanuel, Allah yang menyertai, Allah yang menuntun kehidupan kita. Di rumahmu masing-masing, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Hamba ucapkan berkat buat umatmu ya Allah. Dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah menjagamu dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi dan melangkah. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai saat yang indah ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kiranya amin, amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, haleluya, dan memperluas daerahku, haleluya. Dan kiranya tanganmu ya Tuhan dan melindungi aku, amin, amin, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom.